Saudara sekalian, sebagai tim penguji maupun tim pembimbing, saat ini kita akan segera mulai seminar dan ujian skripsi atas nama Ridvan M. Husain, NIM 17012011, program studi konstruksi bangunan gedung. Judul skripsi analisa struktur atas pada bangunan terminal pada proyek rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Pulau Lembeh. Selanjutnya kita akan buka seminar ini atas nama Ketua Tim Penguji yang ditunjuk membuka secara ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masuk di dalam doa yang diserahkan kepada mahasiswa. Silakan. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkenan di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami hingga boleh sampai saat ini kami berdiri di tempat ini dengan tidak pengaruh apapun. Pesan berarti dosen-dosen penguji maupun dosen pembimbing yang sudah bisa hadir ya Tuhan, terima kasih berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Pimpin seminarnya skripsi ini ya Tuhan agar boleh bisa dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Orang yang menjadi doa kami, sempurnakan doa kami yang kurang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan baca pembacaan penandatangan surat pernyataan. Untuk pembacaan surat-surat pembimbing dan penguji sudah ada di daftar hadir, di mana untuk pembimbing Insinyur Wellen Toat MT dan Helen Grace Mantiri SST MT, sedangkan penguji Insinyur Aris Sampe MTH dan Dr. Sherly Runtulu STMT serta Insinyur Chris Kombokau MT. Jadi kita masuk dalam pembacaan surat pernyataan. Nanti baca keras baru taruh tangan. Dari situ. Pernyataan siap diuji. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 September tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ridvan M. Husain, NIM 17012011, jurusan Teknik Sipil, program studi konstruksi bangunan gedung, dengan judul skripsi analisa struktur atas pada bangunan terminal pada proyek rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Pulau Lembeh. Dengan ini menyatakan bersedia untuk diuji dalam seminar ujian skripsi di depan sidang penguji dan akan mentaati semua aturan sidang. So jelas, so baca jelas. Jadi akan mematuhi aturan sidang. Setelah ditandatangani surat pernyataan siap diuji, maka kita akan masuk dalam presentasi 15-30 menit. Disilakan. Bawa ke kemari itu video. Judul yang saya ambil yaitu analisa struktur atas pada bangunan terminal pada proyek rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Pulau Lembeh. Dosen pembimbing 1 DR Wellen Toat MT dan dosen pembimbing 2 Helen Grace Mantiri SST MT. Langsung kita masuk saja dalam latar belakang. Dalam suatu konstruksi bangunan gedung terdapat beberapa komponen struktur yang sangat bermanfaat terhadap kekuatan struktur di suatu bangunan seperti kolom dan juga balok. Balok termasuk pekerjaan beton bertulang yang berfungsi sebagai rangka tulangan horizontal bangunan terhadap beban. Ini juga merupakan bagian dari struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan mengikat kolom lantai di atasnya. Kemudian balok ini
memiliki tegangan tekan di atas dan tegangan tarik di bawah. Ya. Baik, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian dan analisa proyek rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Pulau DW, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, akhir dari tahapan-tahapan yang telah dilewati, mulai dari perhitungan beban manual sampai pada pengoperasian aplikasi penunjang sehingga didapat beban mati bangunan yaitu 29,7 kgfm dan beban hidup bangunan 1468,39 kgfm dari aplikasi SAP 2000. Yang kedua balok. Dalam peninjauan balok menggunakan metode SAP 2000 dan perhitungan manual dengan dimensi balok 300 mm kali 500 mm dengan MU sama dengan 28,7733 kN balok lapangan, MU sama dengan 44,1831 kN untuk balok tumpuan, sehingga didapat beban yang bisa dipikul oleh balok MU sama dengan MN 0,8 91,3333651 sama dengan 73,0669208 kN. Jadi MN lebih dari sama dengan oke. Dengan kata lain struktur balok sudah oke. B. Dengan dimensi balok seperti pada poin A dan gaya geser VU sama dengan 63,029 kN. Dalam perhitungan jarak sengkang didapat jarak sengkang balok dipasang D10 garis 150. Selanjutnya kolom ada 2 poin, yaitu poin A yang pertama, dari hasil peninjauan struktur kolom dengan dimensi 300 mm kali 300 mm dapat digunakan tulangan 8D16 dan hubungan antara MU dan PU. Diketahui nilai momen lentur ME sama dengan 60 KMN diagram interaksi kolom. Dengan kuat perlu terletak di dalam garis diagram interaksi kolom. Jadi struktur kolom memenuhi syarat. Poin kedua B, dengan dimensi kolom seperti pada poin A dan gaya geser PU sama dengan 8,313 kN dari VC, jadi tidak butuh tulangan geser dan penampang mencukupi dengan jarak sengkang dipakai, yaitu jarak maksimum kolom 250 mm sesuai dengan syarat jarak sengkang dari nilai yang terkecil. Selanjutnya saran, berdasarkan tinjauan terhadap struktur balok dan kolom untuk perencanaan suatu struktur bangunan disarankan hal sebagai berikut. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, lebih memperhatikan penginputan data ke dalam aplikasi software SAP 2000 agar output data yang dihasilkan sesuai dengan proses analisis yang akan dikerjakan. Yang kedua, seorang perencana struktur hendaknya selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman dalam kurun standar dalam perencanaan struktur, sehingga struktur yang dihasilkan nantinya selalu memenuhi persyaratan terbaru yang ada dalam kurun up to date. Yang ketiga, perlu dilakukan studi yang lebih mendalam untuk menghasilkan perancangan struktur yang kuat untuk memenuhi kriteria kekuatan dalam kurung stretch, kenyamanan, keselamatan, safety, dan dapat tercapai umur rencana bangunan, durability. Sekian dan terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari mahasiswa,
Saat ini kita akan mendengarkan beberapa tambahan dari dosen pembimbing. Silakan Mner Willem dan Encik Helen kalau ada, silakan. Kalau dari saya lanjut saja. Lanjut saja ya. Oke. Jangan lupa nilai dikirim ya. Jadi kita Oke, jangan lupa sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan pertama kepada Mner Aris Sampe. Silakan. Mner Aris ada monitor? Halo? Kalau enggak, Encik Shirley. Encik Shirley ada? Halo? Ya. Encik Shirley jo dulu. Dari Mner Aris belum tak monitor. Kontak pusing dari. Jadi Encik Shirley jo dulu bertanya. Kalau so nak bertanya kan semua kirim nilai. Oke? Ya, ya. Encik Shirley ya. Terima kasih Nartis untuk kesempatan yang diberikan. Dia bilang, pasti ada atau apa DP kategori. Dan jadi tolong di ini lagi beban-beban yang mempengaruhi perencanaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Encik Shirley. Kita lanjut pada penanya kedua, Bapak Aris. Disilakan, Pak Aris. Ya, terima kasih atas. Hilang-hilang suara, Kang. Kesempatan mungkin itu yang ya boleh dapat dengar. Boleh. Halo. Sudah, cukup. Ya. Oke. Nanti saya sambung sedikit dengan yang sudah dikasih masukan Ibu Seri tadi. Uji yang lain. Sekarang saya akan masuk kepada penanya terakhir. Untuk yang pertama, saya ingin menyoroti tentang penulisan judul ini. Rasanya ini agak rancu di dalam penulisan karena sudah 2 kali menggunakan kata yang sama di situ. Analisa struktur atas pada bangunan terminal, baru pada proyek lagi. Jadi sebetulnya pada yang kedua dihilangkan saja. Jadi tinggal analisa struktur atas pada bangunan terminal, proyek, rehabilitasi, pelabuhan, baru penyeberangan lagi. Coba lihat, kenapa tulisan penyeberangan? Bagaimana Pak tulis? Penyeberang, begitu. Nah ini kan mesti kursus bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi ya. Gitu. Jadi dilihat situ. Kemudian ada beberapa juga yang salah ketik yang kita baca. Jadi nanti jangan ulang. Tapi kita mau tanya pertama, betul nggak ada ranking ini betul atau salah? Biar mau tanya dulu secara jujur. Karena perhitungan ini cuma karang-karang, Komda Malia Soklar atau betul? So betul. Jadi, ya, maksudnya karena ada tulisan misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Di sini karena tulis 2 kali 3 sama dengan 8. Betul. Biar mau coba. Jadi semua karena perhitungan ini salah. Coba, orang mulai dari halaman 60. Halaman 60 karena bilang sigma vertikal sama dengan 0. Kita cuma menguji dulu. Belum mau lihat benar ini. Coba anda lihat halaman 60. Coba ngana kali 4,82 tambah 5,71 kurang 2,45 kali 5 sama dengan 0,05. Apa kita pakai kalkulator yang salah atau ngana pakai otak yang salah? Jawab. Dari semua hitungan ini nyata betul. Mulai dari 60, 61 tuh karena bilang 000 ini. Coba teman-teman dosen penguji, coba kalian kan ini. 4,82 tambah 5,71 kurang 2,45 kali 5 sama dengan 0,05.
salah ini. Karena taruh ini 0,0. Jadi ngana mengkamuflase bahwa oke. Berikut halaman 61 lagi. Aduh. Ini ada betul. Halaman 61, 62 semua dihitungan tidak betul. Jadi kan ada kali bagaimana ini kalau dapat oke. Nah ini kalau kita sebagai pemeriksa proyek, karena kena pidana. Karena nanti analisa ini tidak betul. Baru itu, baru kedua. Kita balik. Ini halaman 59. Bagaimana cara tuh dia dapat gambar itu? Karena tiba-tiba sosial masuk. Coba. Ada di program. Mana DP analisa programnya? DP data apa yang kena isi? Dan tulis di mana data itu? Itu baru di situ, ya. Baru yang berikut. Karena kontrol ini karena betul karena kontrol model begini. Dari mana mau dapat tahu DP vertikal 1 4,82 karena cuma comot? Dari mana dapat itu? Mau lihat DP visual bahwa ngana mau bikin DP kontrol ini, mana DP keseluruhan melihatkan DP analisa. Tiba-tiba ngana so ambil mungkin orang lain P analisa ini kok ngana taruh situ? Dari mana DP keseluruhan struktur? Di balok mana ini? Karena cuma taruh ini balok mana DP proyek ini? Balok Yang mana? Di gambar sini. Yang ada gambar, yang ada tampilan mau DP portal pun boleh balok ini. Jadi ini ada jelas ini. Jadi nggak mau flash, kita bilang adoh. Baru DP manual yang orang tanya-tanya tadi. Bukan ini DP manual. Itu karena kontrol keseimbangan. Salah ini, kontrol keseimbangan. Ini karena cuma ambil kemar DP panggal, kau nggak bikin, kau nyana betul ini kontrol nol. Jadi dari sini dapat lihat ini manta tengah, bikin cucur dah. Dapat lihat so hitam mar, topong di tengah. Jadi analisa ini karena betul. Ya, aduh kasihan. Mana ini? Mau nilai ini analisanya nak betul. DP kalian 2 kali 37 ini loh. Sama nih kalian. Coba rekan-rekan dosen penguji. Coba nih kalian kali ini. 5,69 tambah 4,85 kurang 2,40. Baru ini so hampir 18. Kok ini nggak sampai 10. Kok nggak bilang cuma selisih 1. Dari situ sebenarnya ngomong syarat DP keseimbangan. Ini belum betul. So salah. Belum so salah lebih salah. Jadi tidak betul. Baru jadi tampilan kan ada backing ini mana DP keseluruhan orang mau bagi itu karena bilang ada hitung sah. Jadi hitung sah mana DP ini portalnya yang ini kan portalnya. Jadi balok yang ada ambil tadi itu balok yang mana, di atas atau di bawah? Ini balok mana ini? Balok yang balok satu itu balok satu. Atas mana? Balok. Hah? Berapa? Nah, DP momen mudah kuliah mana? Untuk tampilan DP momen ini, DP visual mana? Ini cuma gambar peta-peta ini. Gambar peta-peta. Nggak cuma gambar, kok mana ada boleh besar ini dari mana? DP analisa. Jadi pertama, yang kedua, kalau menghitung bangunan di Sulut kan mesti ada beban gempa. Ya ada pakai beban gempa lagi. Jadi banyak yang mau bikin ini. Pertama skripsi ini asal jadi. Yang kedua tidak mengikuti kaidah perencanaan struktur. Walaupun so jadi dapat lihat gagal. Tapi ini cuma bikin takut dosen pemilih untuk dong cepat. Padahal ini kan ada. Mana tapi analisa tiba-tiba sudah dapat nih baru ini. Baru ini dari mana ini? Ada mana nih kalau tiba-tiba muncul ini? Nah. MU 28,773 dari mana itu? Mana DP visualisasi proses perencanaan struktur di SAP ini? Jadi ini dapat lihat orang deskripsi dia ada copot, ya, dia ambil pun taruh situ. Kok salah ambil lagi karena DP kalian beda. Kemudian untuk menghitung kontrol jika ada momen, maka momen ini jadi gaya. Bagaimana momen mau jadi gaya?
apa rumus momen? Rumus momen apa sih rumus momen? Rumus momen kalau sigma. Coba mau nih teman-teman, rumus momen apa? Ya? Coba keras mau tiga. Aduh, skondannya betul ini ternyata. Momen itu gaya kali jarak. Jadi kalau mau hitung gaya berarti momen sudah diketahui dengan jarak. Berarti mau hitung gaya, momen gaya kali jarak. Jadi kalau mau hitung gaya sama dengan momen per jarak. Kalau akibat momen per jarak ini itu gaya vertikal akibat momen. Ya nggak ada. Jadi dari sini aja sudah beres ini. Cuma bikin takut mama tuh ini calon dapat lihat gambar-gambar kalau yang ada di sini. Ini kan cuma bikin ini tuh 2,45 kali 5. Maksud tuh 2,45 kali 5. Gaya apa itu 2,45 kali 5? Apa betul? 2,45 kali 5 apa tadi? Apa ini? Apa? Kali 5 apa itu? Beban terbagi rata kali jarak. Ya apa itu? Apa tuh beban terbagi rata kali jarak? Cuma apa tuh beban terbagi rata kali jarak? Momen. Momen. Bagaimana ngambil beban terbagi rata kali jarak momen? Satuan momen apa? Ton meter atau kilonewton? Ton meter toh. Nah sekarang ini 4,5 kali 5 itu resultan gaya di sini. Nah sendiri kok tak mengerti kok. Jadi vertikal bak kurang di resultan. Tapi momen ini belum ada di vertikal. Jadi kita bilang ini asal jadi dari ini. Cuma bikin takut. Kita jarang sekali dia teliti di analisa. Tapi waktu buka, coba ngali dari mana ini kok tiba-tiba suka luar di vertikal. Jadi biar mau tanya jujur, kan ambil pesan pada kau ini. Sama preskripsi kau nak copot di 2 lembar ini dengan isi. Siapa punya kau kena isi? Memang. Memang. Yang ini udah dari desa. Ininya tak betul ini saya. Ini tahu dari mana ini dapat nilai? Mana ini analisa kok tiba-tiba muncul ini? Tabel beban, reaksi jarak dan momen itu. So ada. Mana DP analisa itu? Kok nggak bilang ini kontrol keseimbangan? Enggak betul. Kontrol keseimbangan lama deh kenapa begini? Karena begitu DP portal itu keluar DP gaya. Nah ini perletakan apa di bawah ini? Jepit. Nah ini ada reaksi. Nah itu tuh mana kontrol dengan beban-beban sigma H, sigma V, sigma M. Kalau ya sudah apa baru mana pakai panggal-panggal ini. Ini tidak betul. Mau cek kenapa ya analisa betul atau nyanda? Tidak betul ini. Analisa manual apa ini? Metode apa ini? Nah yang anda ketahui analisa struktur metode manual apa? Dia anda kuasai metode manual di analisa struktur. Ini anda kuasai. Hah? Apa tuh metode manual? Kalau ini kan anda pakai satu. Berarti cuma operator anak SD juga boleh. Sekarang analisa struktur metode manual yang anda ketahui apa? Metode apa? Ya, metode. Mungkin mau tiga, kalau friend boleh bantu. Cross. Metode cross apa lagi? Anda pernah dengar metode cross? Nah, bagaimana metode cross? Jadi Anda mesti ada metode manual, Anda mesti bikin ini. Terserah mau pilih metode manual yang mana. Baru udah membuktikan kenapa analisa ini Anda mau kontrol. Kalau ternyata ada metode manual, mesti ada DP analisa, DP keluar kamar itu momen di titik sini, momen sini, tiba-tiba sudah gambar. Orang punya seperti ini. Iya tuh. Tiba-tiba suka lupa. Mana
proses kok dapat gambar ini itu masalahnya ya. Gua nggak tahu titik orang punya itu kecurigaan ada ambil ya. Jadi banyak sekali yang mau rubah salah-salah mau tunda karena kuliah ini karena cuma begitu. Jadi banyak sekali yang mau rubah ini. Mas sudah kalau mau wisuda besok kan? Ya. Jadi boleh anak bulan mau bikin karena anak bulan datang lagi baru mau wisuda. Nah, ya toh. Jadi kita kira cukup juga, ya. Semua pertanyaan lebihnya ada yang mau salah semuanya yang bisa. Boleh orang. Sekarang coba hitung ulang nikah dua. Cuma masuk suka C, cuma nikah dua halaman 61, coba nanti 5,69, coba yang lain bantu di kalkulator. 5,69 tambah 4,85 berapa itu? 5,69 tambah 4,85 berapa? Coba 10,5. sekarang 2,45 kali 5 berapa? 12,5. Oh, dia bagi sini 0. Oke. Ini kan dia tidak betul ini analisa ini. Ini kan penipuan ini kalau di apa namanya di proyek. Coba Analia lagi di halaman 62. Coba dibagi 10,13 tambah 5,02. Coba berapa? 15,15. 4,09 kali 4,5. Oh, dia taruh 0 persis. Oh, ini DP skrip. Jadi bagaimana caranya tiba-tiba bikin 0 Ini gila pekerja ini tuh. Jadi luar dari biasa. Coba kali ini halaman 63. 13,99 tambah 14,50. Coba berapa? 7,70 kali 4,5 berapa? Oh, dia taruh 0 persis. Ini penipuan gaya baru ini saya. Ini aneh. Makanya biar baru dia begini terus. Dari analisa ini pertama DP cara dia mau bikin DP manual sudah betul. Kedua DP perkalian yang betul. Kok nggak bilang hebat tentu. Jadi ini oke, ini ujian orang terima dan ini ujian cuma nggak semua gagah itu nggak terima lagi dengan bagus. Cuma kan coba mau dipikirkan ini perkalian yang ada satu yang tepat. Berarti itu angka-angka ini kan lari. Nah belum lagi diuji siapa pun dia dapat begitu. Ya ada DP analisa. Iya toh? Taruhlah oke lah, ikut jauh betul kan? Ya tak betul nanti kali dan berarti salah tulis, salah kopis tuh orang punya tuh bagaimana? Ini cuma lihat dari situ, ini cuma bikin takut dapat dia berwarna-warni. Jadi kita kira begitu Jo, orang selesai ditanya jawab silakan apa namanya sidang tertutup ya. Kita akan masuk pada berita acara ujian skripsi. Ini tanggal berapa? 29. Kita tulis 27. Bisa terjebak lagi ke ketua pembaca. Pada hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 29 bulan September tahun 2021 telah diadakan ujian skripsi mahasiswa. Nama Rifan M. Huzain, NIM 1701-2011. Judul skripsi analisa struktur atas pada bangunan terminal proyek rehabilitasi pelabuhan penyeberangan nanti disempurnakan ya. Pulau Lembe.
Pulau Lembeh itu di mana? Di Bitung. Oh, bukan di Mitra. Bukan. Bitung. Ujian skripsi ini telah dihadiri oleh berbagai unsur, pengawas, penguji dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya. Setelah dilakukan tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian skripsi mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. 1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai 82,25 atau nilai A. Nilai berlaku setelah dilakukan perbaikan. Yang baik ya. Waktu perbaikan selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal ujian. Jadi kalau 9 tambah 14 berapa? 29 tambah 14 30. 29 tambah 14 berapa? 36. Aduh. 43. 43 kurang tanggal hari ini 30, jadi dia berarti tanggal berapa? 43 kurang 30 tinggal berapa? Hah? Berarti tanggal 13 Oktober karena sudah kelar. Kalau nggak kelar berarti kesempatan ini kan. Oke? Kan 14 hari, 29 tambah 14 43. Bulan September itu cuma sampai tanggal 30. Jadi 43 kurang 30 berapa? 13. Jadi tanggal 13 bulan Oktober jatuh tempo ini. Jadi kalau ada menambah kredit di bank, kalau jatuh tempo sita sampai dokumen ya. Jadi sekali lagi, waktu perbaikan selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal ujian. Jadi tanggal berapa kan? 13 bulan tahun. Demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian skripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 29 September 2021 sudah bertanda Insinyur Aris sampai NT melalui daring, Dr. Seri Rutunu STNT melalui daring. Ini juga Ibu Seri Penama salah ketik dan betul ya. Nah, Pak Ellen suka musim ujian Bapak. Insinyur Chris Komokau NT luring, Insinyur Willem Tuat NT daring, Helen Grace Materi STNT daring. Semua nilai sudah masuk dan demikian berita acara. Kita akan masuk di acara yang terakhir adalah doa ya. Berdoa. Kita tutup dengan doa. Silakan. Kita berdoa untuk saya Kristen berulang lagi. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Bapa atas keselamatan keberkahan Tuhan, memberikan anak-Mu untuk bersyukur ya Tuhan atas awal ujian yang berarti dalam hari kita semua yang ada di sini terusnya untuk dosen dan kalau kita mereka kesehatan sepanjang hari Tuhan dan inilah yang menjadi doa kami. Sempurnakanlah kami yang kurang dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sekali lagi atas nama panitia ujian seminar atau ujian skripsi mengucapkan terima kasih buat kita semua, baik sebagai tim penguji, Ibu Dr. Sherly, Bapak Aris, dan pembimbing yang sudah hadir dan Welen beserta mahasiswa dan Ibu Helen yang sudah kirim nilainya. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan kita tutup acara ini dan semoga mahasiswa ini bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan permintaan dari tim penguji. Terima kasih. Oh, Ada video itu.
Beb? Oke. Yuk. Penguji yang lain, sekarang saya akan masuk kepada penanya terakhir. Untuk yang pertama, saya ingin menyoroti tentang penulisan judul ini. Rasanya ini agak rancu di dalam penulisan karena sudah 2 kali menggunakan kata yang sama di situ. Analisa struktur atas pada bangunan terminal, baru pada proyek lagi. Jadi sebetulnya pada yang kedua dihilangkan saja. Jadi tinggal analisa struktur atas pada bangunan terminal, proyek, rehabilitasi, pelabuhan, baru penyeberangan lagi. Coba lihat, kenapa tulisan penyeberangan? Bagaimana Pak tulis? Penyeberang, begitu. Nah ini kan mesti kursus bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi ya. Gitu. Jadi dilihat situ. Kemudian ada beberapa juga yang salah ketik yang kita baca. Jadi nanti jangan ulang. Tapi kita mau tanya pertama, betul nggak ada ranking ini betul atau salah? Biar mau tanya dulu secara jujur. Karena perhitungan ini cuma karang-karang, kong dapat lihat soklar atau betul? So betul. Ya, iya maksudnya karena ada tulisan misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Di sini karena tulis 2 kali 3 sama dengan 8. Betul. Biar mau coba. Jadi semua karena perhitungan ini salah. Coba, orang mulai dari halaman 60. Halaman 60 karena bilang sigma vertikal sama dengan 0. Kita cuma menguji dulu. Belum mau lihat benar ini. Coba anda lihat halaman 60. Coba ngana kali 4,82 tambah 5,71 kurang 2,45 kali 5 sama dengan 0,05. Apa kita pakai kalkulator yang salah atau ngana pakai otak yang salah? Jawab. Dari semua hitungan ini nyata betul. Mulai dari anak 60, 61 tuh karena bilang 000 ini. Coba teman-teman dosen penguji, coba kalian kan ini. 4,82 tambah 5,71 kurang 2,45 kali 5 sama dengan 0,05. Apa benar? Hah? Apa? Minus 1. Wah ngalih. Baru dari situ kan susah lah ini. Karena taruh sini 0,0. Jadi karena mengkamuflase bahwa oke. Berikut halaman 61 lagi. Aduh. Ini ada betul. Halaman 61, 62 semua dihitungan tidak betul. Jadi kan ada kali bagaimana ini kalau dapat oke. Nah ini kalau kita sebagai pemeriksa proyek karena kena pidana. Karena nanti analisa ini tidak betul. Baru kedua. Kita balik. Ini halaman 59. Bagaimana cara pun dia dapat dari gambar ini? Karena tiba-tiba selesai masuk. Coba. Mana DP analisa programnya? DP data apa yang kena isi? Dan tulis di mana data itu? Itu baru di situ, ya. Baru yang berikut. Karena kontrol ini karena betul karena kontrol model begini. Dari mana mau dapat tahu DP vertikal 1 4,82 karena cuma comot? Dari mana dapat ini? Mau lihat DP visual bahwa karena mau DP kontrol ini, mana DP keseluruhan melihatkan DP analisa. Tiba-tiba karena ambil mungkin orang lain P analisa ini kok kena taruh situ? Dari mana DP keseluruhan struktur? Di balok mana ini? Karena cuma taruh ini balok mana DP proyek ini? Balok Yang mana? Di gambar sini. Yang ada gambar, yang ada tampilan mau DP portal pun boleh balok ini. Jadi ini ada jelas ini. Jadi karena mau flash kita bilang aduh. Baru DP manual yang orang tanya-tanya tadi. Bukan ini DP manual. Itu karena kontrol keseimbangan. Salah ini.
kontrol keseimbangan. Ini karena cuma ambil kemar DP panggal, kau ngana beki, kau nyana betul di kontrol nol. Jadi dari sini dapat lihat ini manta tengah bikin cucur dan dapat lihat so hitam mar topong di tengah. Jadi analisa ini karena betul. Ya, aduh kasihan. Mana lagi mau nilai ini analisanya betul. DP kalian 2 kali 3 7 ini loh. Sama nih kalian. Coba rekan-rekan dosen penguji, coba nih kalian kali ini 5,69 tambah 4,85 kurang 2,40. Baru ini so hampir 18, kok ini nggak sampai 10. Kok nggak bilang cuma selisih 1. Dari situ sudah memenuhi syarat DP keseimbangan. Ini belum betul, so salah. Belum so salah lebih salah, jadi tidak betul. Baru jadi tampilan kan ada backing ini manual ini mana? DP keseluruhan kong orang mau bagi itu karena bilang ada hitung sah. Jadi hitung sah mana DP ini kong portalnya yang ini kan portalnya. Jadi itu balok yang ada ambil tadi itu balok yang mana, di atas atau di bawah? Ini balok mana ini? Balok yang balok tadi itu balok atas mana? balok. Hah? Berapa? Nah, DP momen mudah kali ya mana untuk tampilan DP momen ini? DP visual mana? Ini cuma gambar peta buta ini. Gambar kota-kota. Nggak cuma gambar kemana ada boleh pesakit dari mana? Jadi analisa. Jadi pertama, yang kedua, kalau menghitung bangunan di Sulut kan mesti ada beban gempa. Ini ada pakai beban gempa lagi. Jadi banyak yang mau bikin ini. Pertama skripsi ini asal jadi. Yang kedua tidak mengikuti kaidah perencanaan struktur. Walaupun so jadi, dapat lihat gagal. Tapi ini cuma bikin takut dosen pemilih untuk dong cepat. Padahal ini kan ada. Mana tapi analisa tiba-tiba sudah dapat nih baru ini. Baru ini dari mana ini? Ada mana DP tiba-tiba muncul ini? Nah, MU 28,773 dari mana itu? Mana DP visualisasi proses perencanaan struktur di SAP ini? Jadi ini dapat lihat orang deskripsi dia ada copot, ya, dia ambil pun taruh situ. Kok salah ambil lagi karena DP kalian beda. Kemudian untuk menghitung kontrol jika ada momen, maka momen ini jadi gaya. Bagaimana momen mau jadi gaya? Momen adalah apa? Rumus momen. Rumus momen apa sih rumus momen? Rumus momen kalau sigma. Coba mau nih ke teman-teman, rumus momen apa? Ya? Coba keras mau nih 3. Aduh, skondannya betul ini ternyata. Momen itu gaya kali jarak. Jadi kalau mau hitung gaya berarti momen sudah diketahui dengan jarak. Berarti mau hitung gaya, momen gaya kali jarak. Jadi kalau mau hitung gaya, sama dengan momen perjarak atau akibat momen perjarak ini gaya vertikal akibat momen. Ya nggak ada. Jadi dari sini aja sudah beres ini. Cuma bikin takut mama tuh ini calon dapat lihat gambar-gambar kok yang ada di sini. Ini kan cuma bikin. Ini tuh 2,45 kali 5. Maksud 2,45 kali 5. Gaya apa itu? 2,45 kali 5. Apa betul? 2,45 kali 5 apa dari? Apa ini? Apa? Kali 5 apa itu? Beban terbagi rata kali jarak. Ya apa itu? Apa tuh beban terbagi rata kali jarak? Cuma apa tuh beban terbagi rata kali jarak? Momen. Bagaimana ngambil beban terbagi rata kali jarak momen? Satuan momen apa? Ton meter atau kilonewton? Ton meter toh. Nah sekarang ini 4,5 kali 5 itu resultan gaya di sini. Nah sendiri kok tambah ngerti kok.
Jadi vertikal ini bak kurang di resultan. Tapi momen ini belum ada di vertikal. Jadi kita bilang ini asal jadi dari ini. Cuma bikin tako. Kita jarang sekali dia teliti di analisa. Tapi waktu buka, cuma ngali dari mana ini kok tiba-tiba suka keluar di vertikal. Jadi biar mau tanya jujur, kan ambil pesan pada kau ini, sama preskripsi kau kena copot di 2 lembar ini kena isi. Hah? Siapa punya kau kena isi? Memang. Oh memang? Hah? Yang ini kalau jadi desa. Ini nggak betul ini saya. Ini tahu dari mana ini dapat nilai? Padahal ini analisa kok tiba-tiba muncul ini tabel beban, reaksi, jarak, dan momen itu. So ada. Mana DP analisa itu? Kok nggak bilang ini kontrol keseimbangan? Enggak betul. Kontrol keseimbangan lama deh kenapa begini? Karena begitu DP portal itu keluar DP gaya. Nah ini perletakan apa di bawah ini? Jepit. Nah ini ada reaksi. Nah itu tuh mana kontrol di beban-beban sigma H, sigma V, sigma M. Kalau ya sudah apa baru kena pakai panggal-panggal ini. Ini tidak betul. Mau cek kenapa ya analisa betul atau nyanda? Tidak betul ini. Analisa manual apa ini? Metode apa ini? Nah yang anda ketahui analisa struktur metode manual apa? Dia akan kuasai metode manual di analisa struktur. Ini nggak kuasai. Hah? Apa tuh metode manual? Kalau ini kan karena pakai satu, berarti cuma operator anak SD juga boleh. Sekarang analisa struktur metode manual yang anak ketahui apa? Metode apa? Ya, metode. Mungkin mau 3, follow friend boleh bantu. Cross. Hah? Metode cross. Metode cross apa lagi? Kan pernah dengar metode cross. Nah, bagaimana metode cross? Jadi anak mesti ada metode manual, anak mesti bikin ini. Terserah mau pilih metode manual yang mana. Baru udah membuktikan kenapa analisa ini, anak mau kontrol. Kalau ternyata ada metode manual, mesti ada DP analisa, DP keluar kamar itu momen di titik sini, momen sini, tiba-tiba suka gambar. Orang punya ini. Iya tuh, mana tiba-tiba suka luar. Mana DP proses dapat gambar ini? Itu tuh masalahnya, ya. Gua nggak tahu titik orang punya itu curiga ada ambil. Ya, jadi banyak sekali yang mau rubah. Salah-salah mentunda anak kuliah ini karena cuma sebegitu. Jadi banyak sekali yang mau rubah ini. Mas yang nak mau wisuda besok kan? Jadi boleh anak bulan boleh itu karena anak bulan datang lagi baru mau wisuda. Nah, ya toh. Jadi kita kira cukup juga, ya. Semua pertanyaan lebih yang ada yang mau salah semuanya nanti analisa. Boleh buat. Sekarang coba hitung ulang di K2. Cuma masuk suka C, cuma di K2 halaman 61. Coba nanti 5,69 coba yang lain bantu di kalkulator. 5,69 tambah 4,85 berapa ini? 5,69 tambah 4,85 berapa? Coba 10,54. sekarang 2,45 kali 5 berapa? 12,5. Oh, dia bagi sini 0. Oke. Ini kan dia tidak betul ini analisa ini. Ini kan penipuan ini kalau di apa namanya di proyek. Coba anda lihat lagi di halaman 62. Coba dibagi 10,13 tambah 5,02. Coba berapa? 15,15. 4,09 kali 4,5. 18,5. Oh, dia taruh 0 persis.
nol ini DP skrip. Jadi bagaimana cara karena tiba-tiba bikin nol ini gila pekerja ini tuh. Jadi luar dari biasa. Coba kali ini halaman 63. 13,99 tambah 14,50. Coba berapa? 7,70 kali 4,5. Berapa? Oh, dia taruh nol persis. Ini penipuan gaya baru ini saya. Ini aneh. Makanya dia baru lihat begini terus. Dari analisa ini pertama DP cara mau bikin DP manual sudah betul. Kedua DP perkalian yang betul. Kok nggak bilang hebat kan toh. Jadi ini oke. Ini ujian orang terima dan ini ujian cuma nah soal gagah itu kan terima lagi kena bagus. Cuma kan coba dipikirkan ini perkalian yang ada satu yang tepat. Berarti itu angka-angka ini kan lari. Nah belum lagi diuji siapa pun dia dapat begitu. Ya nah DP analisa. Iya toh? Taruhlah oke lah. Ikut jauh betul mah. Ya nah betul nanti kali nah berarti salah tulis. Salah kopis tuh orang punya tuh bagaimana? Ini lihat cuma lihat dari situ. Aduh ini cuma bikin takut dapat lihat berwarna-warni. Jadi kita kira begitu Jo, orang selesai tanya jawab silakan sidang tertutup ya kita selesai